warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Saya Mayahdi dari SD 6 Bikim Timur. Saya Yuliati dari SD Negeri 8 Lahat. Saya Lena Martiani dari SD Negeri 17 Bikim Timur. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerak. Assalamualaikum Bu Lena. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Bu Lena. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Bukankah begitu Bu Lena? Benar Pak, hari ini rencananya saya itu akan melakukan kegiatan coaching dengan Yuliati Pak. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Lena. Yang pertama mengenai praktek coaching yang kemarin. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu Lena? Praktek coaching yang dari rupa kemarin gitu Pak ya. Betul. Saya tuh masih gugup dan belum begitu paham dengan alur ceritanya Pak. Padahal kan harusnya itu sesuai dengan materi, itu harus sesuai dengan alur cerita, bukan begitu Pak? Betul, Bu Lena. Baik, jadi karena memang belum terbiasa, semoga untuk kegiatan coaching berikutnya Ibu dapat melaksanakan dengan lebih baik. Iya Pak. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, present, yaitu kehadiran penuh. Yang berikutnya, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kira-kira yang ingin Ibu tingkatkan dalam coaching kali ini apa kira-kira? Kalau saya itu Pak ya, untuk ini saya ingin menjadi fokus kepada yang present Pak. Karena kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau seandainya kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach, dan tentunya nanti kita akan kesulitan untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul. Jadi yang ingin Ibu tingkatkan pada kesempatan coaching kali ini yaitu di bagian presentnya, bukan begitu Bu Lena? Ya Pak. Nanti terakhir yang ingin Ibu tingkatkan dalam coaching pada hari ini apa kira-kira? Nah, sepertinya saya berharap nanti ya Pak ya, saya ingin ada solusi terbaik nanti yang bisa saya sampaikan kepada coaching mengenai permasalahan yang sedang dia hadapi. Baik, semoga coaching pada kali ini dapat berjalan lancar dan baik ya Bu. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching. Dan sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang akan Ibu lakukan. Apakah Ibu Lena sudah siap? Siap Pak, insya Allah. Silakan dilanjutkan ya Bu. Baik, Pak. Assalamualaikum. Ini selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Rena. Alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Oh ya, katanya nih ada sesuatu yang ingin disampaikan. Begini Bu, saya ingin sekali meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Bagus sekali.
apa tujuan Ibu dalam meningkatkan komunikasi? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif Bu, dan menyenangkan bagi siswa. Oke, baiklah. Hari ini kita akan membahas permasalahan yang sudah dimiliki. Tetapi waktu kita tidak banyak ya, cuma ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit lah. Nah, hal apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan tadi? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran Bu, tetapi belum ada yang efektif seperti itu Bu. Kita nih dari misalnya ini apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan itu? Saya membutuhkan strategi baru Bu, untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Karena saya lihat itu Bu, di kelas itu anak-anak itu sering ngobrol. Kalau saya sedang menjelaskan pelajaran, anak-anak itu sering berbicara sendiri, kadang ngobrol bersama temennya. Ya seperti itu, seperti lah mereka seperti tidak fokus Bu. Oke, baiklah Bu ya, mari kita bahas tentang strategi Ibu untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung atau tidak aktif gitu di pembelajaran. Iya. Tapi sebelumnya nih ya, berdasarkan pengalaman dulu nih, tingkat efektivitas pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan dibicarakan tadi itu pembelajaran yang dalam situasi yang bagaimana nih? Saya tuh inginnya murid itu Bu, mendengarkan dengan seksama ketika saya menjelaskan pelajaran. Mereka diam. Sebelum saya memberikan pertanyaan, saya berharap mereka tidak ngobrol, tidak bicara seperti itu. Oke, nah berdasarkan pengamatan selama ini, tingkat efektivitas atau keaktifan siswa itu dari skala 1 sampai skala 10 gitu. Anak-anak itu berada di level berapa? Yang mungkin sekitar di level 6 lah. Oke, baiklah. Jadi sekarang anak-anak itu menurut Ibu ini berada di level 6. Nah, keinginan Ibu ini, inginnya dengan obrolan kita ini bisa mencapai berapa gitu untuk menghasilkan anak-anak. Saya inginnya Bu, ke level 9, tapi untuk ke level 8 aja saya sudah alhamdulillah Bu nantinya Bu, seperti itu. Oke, baiklah. Nah, tapi ini Bu ya, pertama-tama nih kita harus paham dulu penyebab siswa itu berbicara saat pelajaran langsung. Apakah itu karena mereka mengalami kesulitan memahami materi atau apa pembelajaran yang kurang mereka mengerti sehingga mereka bosan gitu, jadi tidak menarik perhatian mereka untuk belajar. Kita harus tahu dulu apa sih penyebabnya. Nah, menurut Ibu ini kira-kira apa sih penyebabnya sehingga anak-anak Ibu tadi kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran Ibu? Saya rasa Bu, mereka itu tidak memahami materi Bu, sehingga mereka merasa bosan gitu ya. Saya rasa seperti itu Bu. Jadi menurut Ibu ini ada tingkat kebosanan gitu ya dari anak-anak. Nah, jika demikian Ibu ya, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa itu. Jadi mereka lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang kita gunakan. Nah, kira-kira kita kan bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa tadi tidak bosan gitu dengan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Saya begitu, Insya Allah Bu, saya akan mencoba menggunakan metode pembelajaran bervariasi seperti yang Mira katakan tadi. Nah, selain itu juga kita harus memberikan penguatan positif Bu kepada siswa-siswa yang sudah mengikuti pembelajaran dengan tekun gitu. Misalnya pada saat menjelaskan, dia mendengarkan, menanggapi kegiatan pembelajaran yang disampaikan, misalnya dengan memberikan pujian atau penguatan kepada siswa
itu akan saya lakukan, Bu. Oke, iya. Nah, apakah bayangan gitu, strategi apa yang nanti akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Seperti ini, Bu. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan gambaran strategi apa yang akan saya lakukan. Seperti yang Bu Lena bilang tadi, saya harus menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, Bu. Kemudian saya akan menggunakan pembelajaran yang lebih menyenangkan agar mereka tidak bosan, seperti memasukkan ice breaking di tengah-tengah pelajaran sehingga mereka tidak bosan, Bu, dan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kemudian saya akan memberikan penguatan seperti yang Bu Lena katakan tadi, penguatan positif, memberikan penghargaan kepada mereka yang mengikuti pembelajaran dengan aktif, diam saat guru menjelaskan pelajaran, mereka tidak ribut, nanti akan saya berikan apresiasi seperti itu pelajaran. Wah, keren sekali. Jadi ini ya, jadi ibu nanti akan mendapatkan speaking, mendapatkan pelajaran yang bervariasi, dan juga memberikan penguatan berupa pujian kepada peserta didik yang sudah mengikuti pembelajaran yang baik. Nah, sekarang nih rencananya nih kapan mulai melaksanakan strategi pembelajaran? Insya Allah, Bu, sesegera mungkin, Bu, karena mengingat pentingnya strategi tersebut akan saya terapkan di kelas agar saya dapat mengelola pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, Bu, sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Wah, rencananya sudah sangat matang nih ya. Jadi sudah mantap dengan strategi pembelajarannya. Tinggal nanti actionnya saja ya, Bu ya. Nah, Bu, dari penghujung waktu, kira-kira apakah Ibu Budi sudah mendapatkan solusi dari percakapan yang sudah kita lakukan? Bu, jadi dari percakapan kita hari ini, alhamdulillah, yang tadinya saya bingung bagaimana cara saya meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, dan sekarang saya sudah mendapatkan pencerahan tentang rencana dan strategi yang akan saya lakukan dan meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Bu. Terima kasih banget, Bu. Terima kasih atas waktunya dan solusi yang diberikan kepada saya. Sama-sama, Bu. Jadi sebenarnya nih Ibu Budi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang tadi. Iya, Bu, ya benar sekali, Bu. Baiklah, lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi di depan atau di waktu yang atau juga ketika nanti Bu Budi sudah menerapkan rencana pembelajaran yang sudah Ibu Budi lakukan. Jadi saya bisa melihat nanti gimana sih actionnya Bu Budi, apakah sudah berhasil. Oke, Bu Amin, terima kasih banyak, Bu, sudah bersedia membantu saya dan sudah bersedia mendengarkan kesah saya sampai saya mendapatkan solusi. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu Budi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa Bu Lena dari proses coaching pada hari ini. Bagaimana perasaan Bu Lena? Apakah proses coaching pada hari ini dapat berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Pak, dengan saya laksanakan hari ini berjalan dengan baik dan lancar, Pak. Ibu Bu Lena, setelah saya melakukan observasi selama Ibu melakukan coaching tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bolehkah? Oh, boleh. Apa saja yang Bu Lena dapatkan setelah melakukan coaching terkait indikator ketercapaiannya? Jadi ya Pak ya, dari pelaksanaan proses coaching yang sudah saya lakukan, saya sudah menggunakan alutsista, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian saya juga sudah menanyakan kapan rencana aksinya, serta bagaimana tanggung jawabnya yang nantinya akan dilaksanakan oleh coaching. Kemudian saya juga sudah
berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas semua permasalahan yang sedang dia hadapi. Baik Bu, jadi rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya, bukan begitu Bu Rina? Iya Pak. Kemudian tadi Ibu sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan cukup baik. Karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar serta melakukannya dengan baik, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, menjadi lebih terbuka dan merasa lebih nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari hasil coaching pada hari ini? Dari hasil coaching saya pada hari ini, saya ingin mempelajari lebih mendalam lagi mengenai alutsista dan menambah kosakata saya agar nantinya ketika saya melakukan coaching lagi akan lebih baik dari apa yang sudah saya lakukan sekarang, dengan mempunyai pemeliharaan kata yang lebih banyak sehingga saya bisa mengajukan lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi dari coaching saya. Baik, luar biasa. Apa yang ingin Ibu dalami lagi tentang alutsista dan menambah pendalam kata agar proses coachingnya untuk berikutnya akan lebih baik lagi dari hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Terima kasih karena berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Sama-sama Pak, saya terima kasih karena Bapak sudah mengamati proses coaching yang sudah saya lakukan. Terima kasih banyak Pak. Dan jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuli, apa kabar nih? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Bu. Oh, alhamdulillah. Baik Bu Yuli, katanya hari ini Bu Yuli akan mengadakan coaching, bukan begitu? Ya Bu, benar sekali. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bapak Mayaki. Gimana? Sudah siap? Alhamdulillah, insya Allah siap. Nah, berhubung dengan tugas saya nih sebagai observer, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Ibu. Yang pertama nih mengenai praktek coaching yang kemarin kita lakukan di ruang kolaborasi melalui Ibu. Gimana menurut Ibu? Perasaannya gimana? Oh, praktek coaching kemarin ya, saya sangat nervous itu bukan karena baru awal dan belum terbiasa menggunakan teknik kita, karena kan harus sesuai dengan teknik kita ya. Baik, jadi karena masih awal wajar-wajar saja sih Bu kalau kita nervous gitu. Nah, semoga nih Bu ya untuk kegiatan coaching hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar Bu ya. Iya, amin. Semoga. Baik Bu. Nah, selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi nih yang harus dikuasai oleh seorang coach. Yang pertama itu kan present atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu Yuli yang masih kurang yakin itu di bagian kompetensi yang mana? Kalau menurut saya lebih di bagian present ya Bu, karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang kita sampaikan, yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita
akan menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching kita, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oke, baik Bu. Jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini yang perlu Ibu kembangkan lagi, bukan begitu? Ya, Bu. Terakhir nih Bu, apa sih hasil yang Ibu inginkan dari proses coaching pada hari ini? Yang pastinya ya Bu, saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh pasien saya nanti. Oke, baik Bu. Semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, dan selanjutnya nanti saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang dilakukan apakah nanti sudah sesuai dengan alur kita, dan tentunya juga tadi ke bagian yang present gitu ya, apakah nantinya Bu Yuli sudah meningkat gitu atau sudah baik atau belum menurun. Nah, dan saya berharap sih nanti di bagian present ini sudah berjalan dengan lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Insya Allah. Terima kasih Bu. Silakan dilanjutkan. Kita doakan semoga sukses ya. Baik, terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nayadi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Saya mau bertanya Pak, pada pembicaraan kali ini kira-kira kita mau bicara masalah apa ya Pak ya? Begini menurut saya mendapati bahwa di dalam proses pembelajaran di kelas ada beberapa murid yang pasif dalam mengikuti proses pembelajaran. Oh, jadi seperti itu Pak ya. Jadi permasalahan Bapak ada beberapa murid yang masih pasif dalam mengikuti pembelajaran. Betul. Nah, baiklah Pak. Jadi akhir perbincangan kita nanti apa yang kira-kira ingin Bapak dapatkan? Saya ingin di akhir perbincangan ini mendapatkan solusi jalan keluar bagaimana murid yang tadinya pasif dalam mengikuti proses pembelajaran menjadi lebih aktif, begitu. Jadi seperti itu Pak ya. Betul. Nah, jadi Bapak ingin murid yang pasif tadi lebih aktif lagi Pak ya dalam pembelajaran, Betul. kan gitu Pak? Betul. Nah, sekarang saya butuh informasi lebih mendalam lagi ya Pak ya. Menurut Bapak, apa ciri-ciri murid yang aktif itu Pak? Menurut saya ciri-ciri murid yang aktif dalam mengikuti pembelajaran diantaranya pertama dia memperhatikan ketika guru menjelaskan, kemudian menyimak. Selanjutnya ketika ada di antara temannya yang menyampaikan presentasi di depan kelas, dia pun mengikuti dengan baik. Kemudian dia ada tanya jawab timbal balik terhadap proses yang sedang berlangsung seperti itu. Seperti itu Pak ya. Oh, jadi seperti itu ciri-ciri murid yang pasif tadi Pak ya. Jadi kemudian menurut Bapak, apa yang menyebabkan murid tersebut kurang aktif dalam pembelajaran Pak? Setelah saya amati, menurut saya mereka menjadi pasif ini banyak hal. Di antaranya bisa jadi dari metode pembelajaran yang monoton sehingga mereka mengalami kebosanan. Nah, kemudian berikutnya karena mereka belum memahami terhadap apa maksud dan tujuan materi yang disampaikan tersebut. Begitu. Oh, jadi begitu ya Pak penyebabnya mereka itu menjadi pasif ya Pak ya. Betul. Nah, baik Pak, selanjutnya apa rencana Bapak untuk kedepannya Pak? Untuk kedepannya saya merencanakan akan membuat metode pembelajaran yang bervariasi ya, supaya lebih menarik dan meningkatkan motivasi siswa yang pasif tadi untuk menjadikan mereka lebih aktif seperti itu. Oh, jadi Bapak nanti berarti akan menerapkan metode-metode pembelajaran yang lebih bervariasi dan merujuk kepada referensi-referensi baru ya Pak ya. Nah, dalam melakukan hal tersebut Pak, siapa saja kira-kira yang terlibat di dalamnya Pak? Untuk melakukan proses ini tentu saya akan melibatkan rekan-rekan sejawat, terutama rekan-rekan
kebanyakan guru muda yang mereka saya yakin lebih energik dan punya kreativitas yang maksimal. Tentu saya akan mengajak mereka berkolaborasi dalam mengelola dan membuat metode pembelajaran ini supaya lebih menarik bagi peserta didik saya. Oh, gitu ya Pak ya. Jadi kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana tersebut Pak? Untuk pelaksanaan rencana ini saya akan lakukan secepatnya pekan yang akan datang. Nah, berarti kalau begitu Bapak akan segera membuat modul dengan metode baru Pak ya? Betul Bu. Akan segera dilaksanakan ya Pak ya? Betul Bu. Nah, baiklah Bapak, kita telah berada di akhir perbincangan Pak ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Alhamdulillah, saya bersyukur dengan adanya perbincangan ini Bu, saya terbuka dan merasa mendapatkan solusi dari permasalahan yang selama ini saya hadapi. Nah, baiklah Pak, saya juga berterima kasih Bapak sudah berbagi permasalahan kepada saya. Mudah-mudahan nanti saya berharap Bapak bisa menerapkan rencana-rencana Bapak di dalam kelas. Saya juga berharap nanti bisa berbicara dengan Bapak lagi setelah Bapak melaksanakan rencana tadi Pak. Siap. Saya rasa cukup sampai di sini perbincangan kita hari ini Pak ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih tadi? Alhamdulillah Bu. Berjalan. Oke. Luar biasa ya Bu yang coaching hari ini ya. Gimana perasaannya Bu tadi proses coaching? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu menurut saya. Ini Bu ya, setelah saya melakukan observasi dan ya selama Bu melakukan coaching, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih. Boleh, silakan Bu. Kira-kira apa saja yang sudah Bu dapatkan terkait tadi indikator yang Bu ambil dengan indikatornya di present dan gimana tingkat ketercapaiannya gimana? Tadi saat proses coaching saya sudah melakukan dengan menggunakan filter Bu, yaitu menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab yang nantinya akan dilaksanakan oleh coaching. Kemudian saya juga berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik ya, semoga nanti berjalan dengan baik ya. Nah, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti kan akan dilakukan sendiri nih pada tanggal 11 Ya. Kemudian tadi Bu Yuli juga mengatakan bahwa ini mengembangkan pada kompetensi present dalam kehadiran. Nah, di sini ya Bu Yuli setelah saya amati tadi percakapan yang sudah Bu Yuli lakukan dengan Pak Panjati, saya melihat itu Bu Yuli sudah melakukannya dengan sangat baik ya. Jadi Bu Yuli juga sudah hadir secara penuh menjadi pendengar yang setia gitu dan melakukan pakai coaching ini dengan luas gitu, sehingga ada keterbukaan antara coaching dengan coachnya sehingga terjadi nyaman gitu, suasananya juga nyaman. Jadi nanti juga sudah bisa menggali solusi dan potensi yang dimiliki oleh coaching sehingga dan juga dapat memotivasi coachingnya nih dalam melakukan rencana aksi nanti setelah tersusun secara maksimal gitu. Nah, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari hasil coaching hari ini? Begini Bu, saya ingin mempelajari lebih mendalam lagi tentang algoritma ya Bu ya, dan menambah kosakata saya agar supaya nanti ketika saya melakukan coaching lagi akan lebih baik dari sekarang Bu, dan perbendaharaan kata saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot bisa lebih banyak lagi. Baik, luar biasa sekali Bu Yuli ya. Jadi Bu Yuli ingin mendalami tentang algoritma ini dan menambah pemeliharaan kata dalam proses coaching jadi agar kita
depan itu jadi lebih baik lagi dan Ibu Lili semakin sukses ya ke depan. Terima kasih sudah berkenan nih ngobrol-ngobrol dengan saya, sharing tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan pada hari ini. Sama-sama Bu, terima kasih. Sama. Assalamualaikum Pak Mayadi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Lili. Baik Pak, untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Betul Bu. Bagaimana, apakah sudah siap Pak? Insya Allah siap Bu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Ella. Nah, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer Pak, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bapak. Yang pertama, mengenai praktek coaching yang Bapak laksanakan kemarin Pak. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak kemarin? Baik Bu, dari pelaksanaan coaching kemarin saya merasa masih grogi Bu, karena perdana, belum pernah Bu. Jadi masih perlu penyesuaian gitu. Oh begitu Pak ya, baik. Jadi karena memang belum terbiasa ya Pak ya, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Pak ya. Amin. Nah baik Pak, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan dilakukan Pak ya, yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira nih, Bapak yang masih kurang yakin di bagian mana Pak? Saya merasa di present ini kehadiran secara totalitas begitu, karena kita harus hadir secara penuh, kemudian menyimak dan memperhatikan apa yang disampaikan coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis saya merasa kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi apa yang disampaikan coach kepada saya, dan tentunya sulit juga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan lebih berbobot kepada pihak coach gitu. Oh baik Pak, jadi Bapak merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya Pak ya? Betul. Nah terakhir nih Pak, apa yang Bapak inginkan dari coaching kali ini? Pada kegiatan coaching kali ini, yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik Pak, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Dan selanjutnya saya persilakan Bapak untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Bapak lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita, dan tentunya untuk bagian present nantinya apakah akan meningkat atau malah menurun atau lebih baik lagi, silahkan untuk dilanjutkan ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih dan semoga kegiatan coaching pada kali ini akan dapat berjalan dengan baik. Baik Pak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Lena? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, alhamdulillah. Sudah lama tidak jumpa ini. Nampaknya Bu Lena sibuk sekali akhir-akhir ini. Iya benar sekali Pak. Sekarang tuh lagi banyak kegiatan Pak. Kegiatan sekolah maupun kegiatan yang di luar sekolah. Nampaknya ini ada sesuatu yang ingin Bu Lena sampaikan. Kira-kira ada gerangan apa? Iya Pak, sebenarnya saya tuh datang ke Bapak ini karena ada sesuatu yang saya obrolkan gitu Pak. Oke, siap. Apa kira-kira Bu? Jadi begini Pak ya. Jadi minat membaca siswa siswi di sekolah saya itu kalau saya lihat tuh masih sangat rendah Pak. Gitu Pak. Jadi gimana gitu ya. Jadi siswa itu kurang sekali minat membaca. Oh, jadi permasalahan yang sedang Bu Lena hadapi, rendahnya minat baca peserta didik yang ada di lingkungan pembelajaran Bu Lena, begitu? Iya Pak. Baiklah Bu Lena, kita punya waktu sedikit, sekitar 15 atau 20 menit. Silakan Bu Lena sampaikan apa yang ingin Ibu dapatkan dari bincang-bincang kita pada hari ini. Jadi dari 20 hari ini saya tuh
diri mereka sendiri gitu Pak. Jadi tidak menunggu ada perintah atau saat pembelajaran saja itu Pak. Nah, mereka mau gitu membaca tanpa harus diperintah dulu oleh gurunya. Kadang juga mereka itu pergi ke perpustakaan itu Pak, hanya pada waktu jadwal kunjungan saja gitu. Kalau tidak ada jadwal kunjungannya, mereka juga ke sana. Dan itu pun kalau di perpustakaan itu mereka itu tidak membaca gitu Pak, malah bermain atau ngobrol-ngobrol gitu. Baiklah, intinya Ibu Lena ingin meningkatkan minat baca peserta didik yang ada di tempat Ibu. Nah, menurut Ibu Lena, apa barometer yang menunjukkan bahwa peserta didik itu sudah meningkat minat bacanya? Jadi ya Pak ya, kalau dari saya tidak siswa yang senang membaca itu siswa yang mau mengikuti kegiatan membaca, kegiatan literasi tanpa ada paksaan dan sering bertemu ke perpustakaan begitu tanpa harus menunggu jadwal kunjungan, terus suka membaca-baca buku yang sudah ada di pojok baca gitu, juga membaca mading-mading yang ditempel baik di kelas maupun di luar kelas. Jadi mereka itu ada keinginan dari dirinya sendiri. Jadi menurut Ibu Lena bahwa yang menunjukkan minat baca peserta didik itu sudah meningkat, mereka gemar membacanya dengan sendirinya, bukan dengan perintah guru atau dipaksa seperti itu. Nah, berbicara masalah peningkatan minat baca peserta didik, kalau kita buat level 1 sampai 10, kira-kira untuk saat ini peserta didik Ibu Lena berada di posisi level berapa? Kalau misalnya mengamati saya nih Pak, selama ini kalau di sekolah saya itu minat baca peserta didik itu ya paling sekitar berada di level 6 lah gitu Pak. Jadi dari level 6 Ibu Lena ingin mengupgrade atau meningkatkan kualitas minat baca peserta didiknya ke level berapa kira-kira? Saya sendiri Pak ya, saya itu tidak terlalu berharap tinggi-tinggi, mungkin di level 8 itu sudah cukup baik gitu. Jadi Ibu ingin minat baca peserta didik Ibu meningkat pada level 8 ya, bukankah begitu? Betul sekali Pak. Kira-kira apakah Ibu ada rencana untuk meningkatkan minat baca peserta didiknya sampai level yang dimaksud? Iya Pak, jadi selama ini saya itu berpikir nih untuk dapat meningkatkan minat membaca peserta didik itu dengan misalnya menyediakan perpustakaan digital yang nanti bisa diakses oleh peserta didik di mana saja dan kapan saja. Dan juga saya tuh inginnya tuh menyediakan pojok baca yang kreatif, inovatif, dan menarik, serta menyediakan buku-buku di pojok baca itu buku yang berbentuk yang nantinya sesuai dengan level atau tingkatan gaya membaca anak. Nah, dari sekian banyak strategi yang telah Ibu rencanakan, kira-kira yang Ibu prioritaskan utama strategi yang mana? Nah, dari sekian banyak strategi atau rencana saya tadi, yang lebih saya prioritaskan untuk sekarang ini itu menurut saya tuh yang membuat pojok baca ya, pojok baca yang menarik, yang nyaman, dan menyediakan buku-buku yang menarik juga untuk dibaca oleh anak-anak. Serta nanti saya akan membuat itu Pak, jurnal atau agenda membaca bagi peserta didik. Oke Bu, sangat bagus sekali. Mungkin bisa jadi literasi ini tidak hanya pojok baca, nanti di bawah-bawah pohon, di mana tempat anak-anak beristirahat, kita bisa buat semacam pamflet gitu ya, yang memotivasi
minat baca peserta didik seperti itu, bukan kan gitu Bu? Iya Pak, nanti juga saya akan lakukan hal yang tadi Bapak sarankan. Baik, Tidak selalu benar. baik. Dalam kegiatan ini kira-kira siapa saja yang akan dilibatkan untuk mencapai hasil yang diharapkan tadi? Dalam untuk merealisasikan rencana saya ini, saya itu akan melibatkan pertama nih saya perpustakaannya, ya wali kelas untuk sebagai yang bisa membimbing anak-anak untuk menyiapkan kebutuhannya, terus yang jelas pastinya itu kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan di sekolah saya. Wah, rencana yang luar biasa yang telah Ibu rencanakan. Nah, ini sudah sangat matang sekali, tinggal realisasinya ya Bu. Baik, karena kita sudah berbincang-bincang beberapa saat ini, apa kira-kira yang sudah mereka dapatkan dari hasil perbincangan kita? Memantapkan atau menemukan solusi dari permasalahan menghadapi orang yang dengan menerapkan obrolan dari Pak. Jadi Ibu telah menemukan solusi bagaimana untuk meningkatkan minat belajar minat baca siswanya. Bukan begitu mereka? Menemani saya mengobrol tentang baik. Baiklah Bu Lena, lain waktu kita akan bincang-bincang lagi, mungkin minggu depan atau kapan, ketika Ibu telah merealisasikan apa yang telah diprogramkan, sehingga kita dapat memantau kembali bagaimana peningkatan minat baca peserta didiknya. Bukan begitu Bu Lena? Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak sediakan untuk saya itu mendengarkan keluh kesah saya itu. Terima kasih atas Sama-sama Bu. Demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, saya berikan aplaus atas kegiatan coaching hari ini Pak. Bagaimana Bapak tadi melaksanakan coaching? Apakah sudah ada menurut Bapak? Alhamdulillah berkat doa Ibu, proses coaching pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Jadi ya Pak ya, saya dapat observasi selama melaksanakan coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak ya? Nah, apa saja yang sudah Bapak dapatkan selama coaching tadi terkait indikator pencapaian Pak? Selama proses coaching yang berlangsung tadi, saya telah menggunakan alur yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilaksanakan oleh coaching. Kemudian saya juga berusaha menggali potensi yang ada pada coaching untuk menemukan solusi dan dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, jadi rencana aksi dan solusi nanti akan Bapak lakukan sendiri ya Pak ya dalam pembelajaran selanjutnya. Kemudian tadi Bapak sampaikan bahwa ini meningkatkan kepada kompetensi present ya Pak ya, kehadiran penuh. Di sini saya mengerti bahwa Bapak sudah dapat melakukannya dengan baik Pak, karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dan permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan maksimal. Kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Bapak tingkatkan dari hasil coaching hari ini Pak?
Ibu, saya ingin mempelajari lebih mendalam lagi tentang Anu Tirta ini dan menambah kosakata supaya ketika melakukan coaching berikutnya akan lebih baik lagi dari sekarang, dan penggunaan kata yang saya miliki dapat meningkatkan bobot pertanyaan. Sekali Pak, Pak ini mendalami lagi tentang kita ya Pak ya, dan menambah penggunaan kata agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi dari hari ini. Mudah-mudahan Bapak semakin sukses ke depannya Pak. Terima kasih sudah ngobrol dengan saya, bersosialisasi dengan saya Pak ya. Semangat Pak ya. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.